Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Tarekat, Sejarah dan Perkembangannya di Nusantara. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Dipel Jantia, dan juga rekan saya Tri Monalisa. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Usman Yahya, MAG. Langsung saja, di makalah kami terdapat bab 1 pendahuluan, yaitu membahas tentang latar belakang masalah. Nah, tarekat berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi berarti jalan atau cara, metode, sistem, mazhab. Kemudian menurut istilah, tarekat berarti perjalanan seseorang atau pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara mensucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian yang B ada rumusan masalah, yaitu bagaimana sejarah perkembangan tarekat di Nusantara, kemudian bagaimana pembagian tarekat beserta tokoh-tokohnya. Kemudian di bab 2 pembahasan yang pertama atau poin A-nya, kami akan membahas tentang sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Nah, Islam di Indonesia tidak sepenuhnya seperti yang digariskan Al-Quran dan Sunnah saja. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa kitab-kitab fikih itu dijadikan sebuah referensi dalam memahami ajaran Islam di berbagai, misalnya di pesantren, bahkan dijadikan rujukan oleh para hakim dan dalam memutuskan perkara di pengadilan agama. Kemudian Indonesia terletak di antara dua benua dan samudra yang memungkinkan terjadinya perubahan sejarah yang sangat cepat. Di wilayah Aceh, pada sekitar permulaan abad 11 Hijriah, datang salah seorang keturunan Rasulullah SAW yang sekarang nama beliau diabadikan dengan sebagai Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Nah, Syekh Nuruddin Ad-Raniri, sebelum ke Nusantara, beliau pernah belajar di Tarim Hadamaut, Yaman, kepala Umar Ibu Abdullah. Ketika Kesultanan Aceh dipegang oleh Iskandar Lassani Al-Rahib, diangkat menjadi Syekh al-Islam bagi kesultanan tersebut. Nah, ajaran Ahlus Sunnah yang sebelumnya sudah memiliki tempat di hati orang-orang Aceh menjadi bertambah kuat dan sangat dominan dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Nah, kemudian di Palembang, Sumatera juga pernah muncul seorang tokoh besar dari tangannya lahir sebuah karya besar, yaitu dalam bidang tasawuf, berjudul Siyar al-Salika ila Bada Rabb al-Alamin. Nah, kitab dalam bahasa Melayu ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan tasawuf di wilayah Nusantara. Dalam pembukaan kitab yang tersusun dari 4 jilid tersebut, penulisannya mengatakan bahwa tujuan ditulisnya kitab dengan bahasa Melayu ini agar orang-orang yang tidak dapat memahami bahasa Arab di wilayah Nusantara dapat mengerti arti tasawuf. Kemudian kitab Siyar al-Saliki
sebenarnya merupakan terjemahan dari kitab Ihya Ulumuddin dengan beberapa penyesuaian penjelasan. Hal ini menunjukkan bahwa tasawuf yang diberikan oleh Syekh Abd Syamad adalah tasawuf yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Dan ini berarti bahwa orientasi tasawuf yang dijadikan tersebut benar-benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah. Karena seperti yang sudah kita kenal, Imam Al-Ghazali adalah sosok yang sangat erat memegang teguh ajaran Asy'ariyah Syafi'iyah. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan yang bagian B, pembagian tarekat dan tokoh-tokohnya. Jumlah tarekat sebenarnya sangatlah banyak, akan tetapi yang memiliki anggota yang cukup banyak tersebar di Indonesia sampai saat ini ialah yang pertama, Thariqah Naqsabandiyah. Thariqah Naqsabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Adapun pokok-pokok ajaran Thariqah Naqsabandiyah, yang pertama, berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah. Yang kedua, meninggalkan ruqyah. Yang ketiga, memilih hukum yang azimah. Yang keempat, senantiasa dalam murakabah. Yang kelima, tetap berhadapan dengan Tuhan. Yang keenam, senantiasa berpaling dalam kemegahan dunia. Selanjutnya yang kedua, Thariqah Qadariyah. Thariqah Qadariyah berpengaruh luas di dunia timur. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang ditutur lewat bacaan manaqib. Tujuan dari bacaan manaqib adalah untuk mendapatkan berkah karena Abdul Qadir Jailani terkenal dengan keramatannya. Adapun pokok ajarannya, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai. Yang kedua, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, berpaling hati dari makhluk waktu berhadapan dan membelakangi. Yang keempat, ridho dengan pemberian Allah sedikit atau banyak. Dan yang terakhir, kembali kepada Allah baik senang maupun sedih. Yang ketiga, Tarikat Rifayah. Pendiri Tarikat Rifayah adalah Abdul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ciri khas Tarikat Rifayah ini adalah pelaksanaan zikir yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan oleh senjata tajam. Yang keempat, Tarikat Khalawatiyah. Tarikat Khalawatiyah ialah suatu cabang dari Tarikat Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi yang tiap kali menamakan dirinya golongan Siddiqiyah karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar. Yang kelima, Tarikat Al-Haddad. Syed Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad dianggap salah seorang kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. Murakabah termasuk wasiat Al-Haddad yang penting. Murakabah artinya selalu diawasi Tuhan, dan orang yang sedang melakukan suluk hendaknya selalu murakabah dalam gerak dan diamnya. Dalam segala masa dan zaman, dalam segala perbuatan dan kehendak.
dalam keadaan aman dan bahaya, dikala lahir dan dikala tersembunyi, selalu menganggap dirinya berdampingan dengan Tuhan dan diawasi oleh Tuhan. Jika beribadah, itu seakan-akan dilihat Tuhan. Jika ia tidak melihat Tuhan pun, niscaya Tuhan dapat melihat dia dan memperhatikan segala amal ibadahnya. Ak-Haddad mengatakan bahwa murakabah itu termasuk makam dan manzal. Ia termasuk makom ihsan yang selalu dipuji-puji oleh Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, 6 tarikat Tijaniyah. Salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia di samping tarekat-tarekat yang lain ialah tarekat Tijaniyah. Salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia di samping tarekat-tarekat yang lain ialah tarekat Tijaniyah. Dalam tahun beberapa tarekat ini masuk ke Indonesia tidak diketahui orang-orang secara pasti. Tetapi sejak tahun 1928 mulai terdengar adanya gerakan ini di Cirebon. Seorang Arab yang tinggal di Tasikmalaya bernama Ali bin Abdullah At-Tayyid Al-Azhari berasal dari Madinah menulis sebuah kitab yang berjudul Kitab Munayatul Murid. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup.